Untuk selanjutnya bagaimana Beli Nyoman, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Om Swastiastu, terima kasih Mbak Wayan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Idana Lingsir Ranang Lanistri, Bapak Dr. Swasti Pujo, Om Swastiastu. Jadi dari tadi saya mencermati beberapa pengetahuan suci yang telah disampaikan oleh Ida Dasami. Jadi saya sangat tertarik dengan apa-apa yang telah disampaikan. Jadi mengenai pranikah, ya, jadi telah tadi secara detail disampaikan baik Bapak Dokter maupun Ida Nalingsir bagaimana pranikah itu, bibit bobot dan lain sebagainya. Nah, namun saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi fakta di lapangan, katakanlah akhir-akhir ini ada beberapa penyimpangan atau kurangnya pengetahuan pranikah seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter, atau didukung oleh mindset orang tua yang berubah saat ini, ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Idona Lingsir bahwa sebelum menikah, pada saat pranikah sudah dapat komisi yang disebut anak dia Deu. Nah, pertanyaan saya singkat manten, seandainya atau jika ada pasangan atau calon pasangan yang akan menikah tersebut mendapatkan komisi atau hamil duluan, pertanyaan saya, apakah ritualnya berbeda dengan calon pasangan yang normal? Jadi antara pasangan yang normal dengan yang sudah mendapatkan komisi, apakah ritualnya berbeda? Nah, kemudian secara sastra apa yang nama pernikahan kalau sudah mendapatkan komisi? Nah, suksmo minab baik Pak Dokter maupun Idon Alingsir bisa memberikan wejangan. Suksmo. Bisa, silahkan Pak Dokter Dumon. Oke, semua untuk Galah. Ini pertanyaannya cukup berat itu, karena dalam tatanan kita di Bali itu berbicaranya memang memakai kata titi kan, tapi secara bahasa Indonesia sebenarnya ini hasil penelitian yang baca, kebetulan ada disertasi itu bagaimana mempersiapkan dengan astrologi untuk bisa melahirkan anak yang suputra secara astrologi, ya. Ini tidak bisa kita lepaskan karena di tradisi kita kan ada bagaimana posisi perbintangan itu atau dewasa ayu itu, dewasa yang baik itu untuk menikah, kan? Dan di disertasi itu dinyatakan di penelitian itu bahwa ini saya harus buka karena kan generasi muda dengan pergaulan yang sekarang dengan teknologi yang canggih ini, mereka bisa bergaul dengan semua orang dimanapun dalam kehidupan, atau baru bangun pagi aja sudah mau kita tahu informasi di seluruh dunia, kita bisa. Nah, di situ dinyatakan ternyata kalau dulu saya pernah dengar banyak pasangan sebelum nikah itu hampir 60% yang hamil sebelum nikah. Hasil penelitian yang terakhir ini dari disertasi itu malah berapa 88% loh. Ini berarti sangat tinggi nih. Itu memang penelitiannya di Kota Denpasar. 88% itu pasangan muda-mudi yang belum menikah sudah hamil duluan. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Ini sangat perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Karena apa? Seperti Bagawan tadi sudah menyampaikan, kalau itu yang terjadi,
bahwa secara agama Hindu semestinya hubungan seksual itu bisa dilakukan apabila sudah melakukan wiwaha samskara atau upacara pernikahan. Itu. Ini yang harus dipahami untuk adik-adik mahasiswa semua, saudara-saudari mahasiswa. Makanya tadi saya menyatakan ada bibit, bobot dan bebeknya, pelajari dulu di dalam pergaulan itu dan harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai cinta buta ini yang merasuk atau mengganggu pikiran-pikiran di dalam pergaulan. Tuntunan agama sangat berperan di dalam pergaulan itu. Harus selalu ingat mengenai ajaran-ajaran agama, karena kalau sampai mohon maaf itu di luar nikah sudah memiliki anak, ini tadi disebut adalah, apalagi mohon maaf, mudah-mudahan generasi muda kita itu sampai tidak terjadi pernikahan, hamil sebelum nikah, setelah itu tidak terjadi pernikahan, akhirnya anak itu kan menjadi tidak punya ayah. Yang sangat menderita itu adalah di pihak yang wanita, belum dia menanggung aib terhadap dirinya dan keluarganya. Ini martabat kehidupan keluarga itu, martabat itu sangat utama. Nama baik keluarga itu harus dijaga, dan secara sastra itu tidak boleh. Nah, makanya harus hati-hati membawa diri, hati-hati berteman. Boleh, harus berteman, harus punya teman, atau dalam bahasa ininya kerennya punya pacar itu boleh. Itu tapi saling memahami untuk memberi motivasi, kita sama-sama belajar kuliah itu sampai bisa tamat. Setelah tamat, seperti tadi saya katakan, yate sakti sangkaiko darmo, memiliki kesaktian, kecerdasan, pengetahuan, kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi wirausaha. Di situ baru itu kita berani menunjukkan kepada orang tua sekarang. Tadinya saling satu dengan yang lainnya, saling memahami, saling mempelajari. Setelah itu kita mulai berani mengenalkan sama orang tua. Orang tua harus merestui. Itu sebelum pernikahan itu, wiwaha itu, perkawinan itu, orang tua harus mengetahui dari mana pasangan yang, misalnya kalau yang perempuan dikenalkan, itu. Demikian sebaliknya, kalau yang laki yang perempuannya dikenalkan, itu saling mengenalkan masing-masing. Nah, di situ akan mendapat restu dari orang tua. Setelah dapat restu, baru sekarang wiwaha samskara menuju gerbang gerahasta. Ini bibitnya harus kuat dulu, harus benar dulu, baru melakukan wiwaha samskara atau widi widana. Itu karena harus dilakukan upacara pernikahan. Tujuannya apa? Itu makanya di Bali itu yang luar biasa dengan agama dan tradisi di Bali, akan melakukan pernikahan itu harus diketahui atau ada tri upasaksi. Itu orang yang menikah itu yang sudah memilih pasangan yang tepat, tapi ingat pasangan yang tepat belum tentu, katanya ini teori menyatakan belum tentu juga mengantar kebahagiaan gitu ya. Itu harus ada pengorbanan yang lainnya. Tidak cukup dengan yang tepat, yang memilih yang pas itu akan mengantar kebahagiaan. Ada lagi pengorbanan yang lainnya. Nah, di situ yang pertama dalam pewiwahan, saya hanya dari dari perspektif filosofinya, yaitu yang pertama dengan saksi kepada dewa saksi. Luar biasa pernikahan pasangan yang sudah saling mencintai itu, saling mengasihi,
Yang jauh lebih bagus adalah saling mengasihi. Kalau mencintai saja, itu cinta itu menuntut dan meminta, ya. Itu lebih banyak ke ke tuntutan yang manusiawi. Tapi kalau kasih itu lebih banyak memberi dan memaafkan. Ini harus seimbang menjadi cinta kasih. Nah, itu pertama di dalam upacara wiwaha itu atau widi wadana itu. Yang pertama, Dewa Saksi, mohon saksi dan panugrahan ring ida betara Sang Hyang Widi dan leluhur untuk menyaksikan, memberikan anugerah agar perjalanan pernikahan itu diberikan anugerah keselamatan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Itu. Yang kedua, Buta Saksi. Ini pernikahan itu dimohonkan saksi, bahkan diberikan penyucian agar buta itu hilang. Makanya ada mekalakalan itu sebagai penyucian agar tidak dimasuki oleh buta kalau itu atau roh-roh yang tidak baik, sehingga itu hilang dan terjadilah pemurnian atau kesucian dalam pengantin itu. Yang terakhir adalah manusia saksi. Disaksikan itu oleh juru bendesa, klien adat, klien dinas, itu untuk menyaksikan, memberikan doa restu kepada calon mempelai, sehingga dengan doa dan diketahui oleh masyarakat itu, perkawinan itu diharapkan akan apa? Akan selalu memberikan kerukunan, kedamaian, dan mendapat rahmat dari atau karunia dari Sang Hyang Widi. Ini baru proses di awal wiwaha. Itu juga agar itu bisa berjalan baik, makanya hubungan kekeluargaannya antara orang tua mempelai laki dan perempuan pun itu harus ada saling pemahaman. Yang di situ biasanya ada yang di adat Bali itu kan ada puarangan itu, di mana masing-masing anak itu akan selalu dijaga, dibimbing, dituntun. Pada saat ada di keluarga yang laki, yang perempuan itu dibimbing, dituntun, diarahkan untuk ke jalan-jalan membangun keluarga yang sukinah. Demikian juga yang sebaliknya. Yang menjadi menarik di tradisi Hindu di Bali ini, dulu saya berbicara di Bali, ada juga yang disebut pada saat anak perempuan ini dipinang akan menikah, diajak ke keluarga yang laki diupacarai. Di situ ada yang namanya juga upacara maturuning. Ya, kalau umum dulu disebut mepamit gitu ya. Tapi zaman sekarang mungkin perlu dihaluskan sedikit. Kalau mau pamit itu anak perempuan namanya mau pamit, itu dia dianggap sudah tidak ada hubungan lagi dengan, dan itu sering terjadi juga miskomunikasi antara anak perempuan yang menikah dengan keluarganya. Misalnya pada satu saat orang tuanya sakit, itu orang tua yang perempuan, kakak lakinya merantau, tidak ada yang mengaturkan bakti atau sembah di keluarganya. Anak perempuan itu ini sering terjadi juga pertanyaan atau kasus yang mengaturkan Banten di Merajan dan lain sebagainya, karena ada yang beranggapan itu sudah mau pamit, tidak boleh. Nah ini sebaiknya mungkin itu adalah maturuning, sehingga masih ada juga hubungan kekerabatan secara skala dan niskalanya. Nah ini yang biasanya juga harus dilakukan, karena kalau tidak melakukan maturuning itu dengan upacara bawa tipat pantal itu, ini banyak kejadian-kejadian karena keyakinan tradisi kita ini yang unik ini, yang mulia ini,
itu setelah tua itu masih ada yang kesakitan, katanya belum tuning, belum pamit. Nah, ini prosesi ini pelan-pelan harus dipahami juga oleh generasi muda, sehingga di dalam wiwaha samskara, upacara pernikahan ini akan berjalan baik. Baru dengan upacara ada upacara-upacara secara tradisi yang selanjutnya. Nah, nanti Begawan mungkin Nike menjelaskan secara rinci. Dia hanya memberikan penguatan di awal. Itu ada satu kalimat yang sempat baca, bahwa agar itu bisa langgeng, di samping pemahaman saling satu dengan yang lainnya, yang paling utama katanya pemahaman diri sendiri sebelum pernikahan itu. Memahami diri kita, siapa diri kita. Setelah itu ada keikhlasan untuk mengorbankan atau mencintai pasangannya secara sungguh-sungguh. Makanya jatuh cinta dengan mencintai berbeda. Kalau yang hanya mencintai sifatnya sementara, tapi kalau jatuh cinta dengan kesungguhan hati dan kita dengan tulus, ada kecintaan, penyerahan, dan pengabdian, makanya menjadi keluarga. Keluarga itu kan asal katanya kula dan warga. Kula itu adalah pengabdian satu dengan yang lain. Warga itu ikatan. Itu satu ikatan, itu seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan pernikahan dengan dasar cinta kasih dan untuk membangun keluarga yang sukinah. Nah, ini warga itu saling mengikat satu dengan yang lainnya. Jadi baru bisa terbentuk keluarga. Pelan-pelan belum, sukinahnya belum, masih panjang niki. Dan baru hanya berkeluarga. Upacaranya itu yang kami pahami, yang kami lihat, orang yang menikah itu semua berpikir yang positif, jarang yang berpikir negatif. Karena apa? Penuh syukur dan sukaria, anaknya yang remaja, yang gadis dan yang pemuda menikah, keluarganya bersyukur, itu akan melakukan wiwaha dengan upacara bebanten yang sudah sesuai dengan tingkatan yang dipilih. Dihadirkanlah, dimohonkan pemuput saking ide pandita, ide sulinggih. Sulinggih pasti Niki Pak Irawan akan melakukan upacara sesuai dengan standar dan ketulusan di dalam mengantar upacara itu. Kalau upacaranya pasti sesuai dengan tingkatan. Nah, di situ pasti ide sulinggih itu tidak menanyakan, tidak boleh itu melanggar hak asasi nanti. Ini hamil apa nggak boleh, itu nggak boleh. Pasti dengan memang ketulusan, terus dengan kasih, beliau akan datang, beliau akan memimpin, menuntun upacara itu sampai selesai dengan tujuan terjadi pernikahan, mendapat restu dari Ide Sang Hyang Widi, dapat rahmat dari Ide Sang Hyang Widi, anugerah dari leluhur dan orang tua. Selesai. Jarang sekali dan tidak pernah ada yang menanyakan ini udah hamil, ini belum, kecuali ada yang namanya kecelakaan. Sudah lahir ini duluan, udah dilihat lahir. Nah, jika Ide Begawan yang tahu punapi pulah palih cicang nenten midap niko anunya pandangan mengenai upacara pewiwahan. Menika dumun suksma Dr. Swasti Puja, uraiannya demikian lengkap. Ide Ratu Begawan, barangkali kalau memang kita meneruskan aja dari paparan dari Pak Dr. Swasti Puja, memang saat menikah kita tidak mungkin kan bertanya ya, apakah sudah hamil duluan atau belum gitu. Tetapi jika sudah kadung nih, memang itu hamil duluan,
apa upakaranya apa? Apakah ada upacara khusus di pawiwahannya itu dibandingkan dengan pengantin-pengantin yang istilahnya belum hamil duluan? Apakah berbeda atau sama? Kemudian kita langsung saja ya, ada juga pasangan yang kalau dia hamil duluan, kemudian dia tidak punya, bisa dibilang si pasangannya itu tidak bertanggung jawab ya gitu ya. Kemudian dia terpaksa harus menikah sendirian, nih si wanitanya itu sendirian gitu. Dia tidak didampingi dengan yang pria. Dalam arti kata pasangan ini tidak lengkap ini. Kita suka dengar di rakyat, di masyarakat itu ada yang nikah dengan keris lah, ada yang dengan apa. Barangkali ini upakaranya bagaimana ini, Ida Ratu Begawan, kami persilahkan. Nggih, Om Swastiastu. Becik pisan pitakian iki. Titiang coba nyawis pertanyaan di awal tadi. Bagaimana kalau ada seorang anak yang sudah lahir sebelum upacara perkawinan? Terus apakah ada upakara khusus buat si anak atau buat pasangan mempelai tersebut? Nah begini, dalam pengalaman di lapangan, sebab Ampura niki kita masih sangat terkait dengan desa dresta nih. Jadi setiap tempat, setiap wilayah itu mempunyai pegangan masing-masing tentang hal tersebut. Walaupun mungkin sastranya ada, tetapi tetap aja akan dikembalikan nak caro dini kok kini ya sudah ketami ulimpidan kali niki. Nah niki jadi agak susah kalau kita bicara sudah sampai ke arah itu nanti jawabannya. Nah, ada satu pengalaman ketika ada seorang anak yang lahir, ini dikatakan bahwa si anak ini akan menjadi anak berminyak, nih, Ampuro, karena lahirnya di luar pernikahan. Nah, jalan keluarnya bisa dilakukan pemerasan, nih, pemerasan oleh siapa di pihak keluarga nih, nih, diangkat anak dan lain sebagainya. Nah, dengan beberapa upacara pemerasan di situ, ya, diangkat anak oleh keluarga. Karena ketika dia menikah nanti, dalam sastra dikatakan tidak dibolehkan bahwa orang yang menikah tersebut ada anaknya. Dan tidak dibolehkan, jadi hukum agama tidak memperbolehkan hal tersebut, sehingga si anak ini harus diperas oleh orang lain, sehingga anak ini tidak menjadi anak bebiyat lagi, dikatakan dalam masyarakat. Nah, pada saatnya nanti ketika si orang tuanya ini sudah menikah, bisa diambil lagi, diperas kembali, diangkat anak oleh orang tuanya ini, dan bisa dilakukan itu. Nah, kalaupun tidak ada jalan seperti itu, misalkan tidak ada keluarga lain yang mau meras si anak ini, bisa dilakukan dengan berupacara bersama. Dalam arti kata, ketika ada upacara mekalan-kalan, ngebeo kaonang dan lain sebagainya, ada beberapa tebasan mungkin di situ akan dipakai, seperti tebasan laromolaradan dan lain sebagainya, banyak tentang tebasan-tebasan seperti itu. Nanti si anak ini akan ikut natab, ikut andil dalam upacara pernikahan tersebut atau mekalan-kalan tersebut, sehingga dalam ranah agama dia sudah menjadi satu dengan bapak atau ibunya itu sendiri. Nah ini Ampuro niki tidak bermaksud apa yang tiang katakan niki membenarkan kejadian-kejadian seperti itu, tidak. Kalau bisa jangan sampai hal seperti itu terjadi, jangan sampai hal itu terjadi, karena tetap aja yang namanya sastra sudah tidak memperbolehkan hal tersebut terjadi, ya sudah pasti itu keliru atau salah. Jadi kedepannya bagaimana kita tetap mengacu ke dalam sastra yang ada. Katanya apa yang kita lakukan dalam bentuk upacara itu adalah upacara agama. Jadi kalau sudah
menyangkut tentang agama, satu agama sudah pasti mempunyai kitab suci. Nah, maka dari itu kita harus berpegang teguh terhadap kitab suci. Kalau memang itu hal tersebut dilarang oleh kitab suci, ya mestinya jangan kita teruskan lagi. Jadi di sini hanya beberapa tempat melakukan hal tersebut sebagai solusi, sebagai solusi agar si anak ini tidak dikatakan sebagai anak babi nyatna dan sebagainya. Ini kebijakan dari Dresto Suang-Suang tersebut. Jadi kami harapkan terutama banyak anak-anak muda di sini agar jangan sampai hal itu terulang lagi. Tetap kita melakukan segala sesuatu sesana murid harus berpatokan terhadap sastra agama. Nah, seperti dikatakan dalam Manawa Dharma Sastra dari bab 12 sloka 94 yang lupa niki anunya yang nyeledet gede niki. Ya wedawayah semeritayo, ya jakasca kutristaya, sarwatanis pala preta, tamu nistah hitah semeritah. Nah, nika di dalam Manawa Dharma Sastra dikatakan kalau kita menjalankan tradisi budaya tanpa ada sistem filsafatnya dari kitab suci agama itu sendiri, maka tradisi budaya tersebut tidak akan memberikan pahala apapun. Nah, itu dikatakan di sana, ya seharusnya kita sebagai seorang yang beragama tetap harus mengacu kepada sastra agama itu sendiri. Kalau memang hal-hal sesuatu di luar kriteria agama atau larangan yang disuratkan dalam pustaka suci, semestinya sebaiknya kita jangan lakukan hal tersebut. Jadi seperti yang katakan tadi, kita hidup sekali di alam bumi niki, jangan sampai nanti kita melakukan hal yang bukan-bukan, padahal sesungguhnya kita diberikan hidup ini untuk menebus sehananing karma buruk kita di kehidupan masa lampau. Jangan lagi membuat karma buruk yang baru lagi. Nah, ini sangat penting untuk dipahami, terutama oleh anak-anak kita, anak-anak muda kita. Nah, itu salah satu solusi tadi yang diterapkan oleh beberapa kebijakan dari wilayah atau desa Dresto yang ada di Bali. Cutet, yang jelas sastra mengatakan jangan sampai ada kelahiran di luar nikah. Jadi kan patut nikah. Jadi agar jangan itu begawan sekuati katanya ada solusinya ini kalau seperti ini. Yang pasti ini tidak boleh ya, karena di sastra memang untuk mendapatkan keturunan yang suputra kita berusaha menjalani kehidupan ini dengan suci dari saat baru lahir, saat kita remaja, saat kita menuju grehasa dan sebagainya. Ini bagaimana teman-teman? Ini barangkali Jero Mangku Agus, karena ini kita live juga di FB Group. Apakah ada pertanyaan dari FB atau dari apa? Jero Mangku Agus, silahkan. Ini sebenarnya ada pertanyaan pesanan ini. Bagaimana kalau seandainya Pak Sutri ini tidak dikaruniai putra atau anak, baik anak laki atau anak perempuan, apakah tidak bisa mereka membina keluarga yang sukino? Itu ada yang pertanyaan pesanan. Terus ketika sekarang ini ada tren juga ketika pasangan tidak memiliki keturunan. Nah, ini bagaimana dari segi Hindu itu bagaimana Pak Dokter dan Ide Bagawan, semoga bisa memberikan masukan. Silakan Pak Dokter. Ya Pak Dokter, semoga bisa diberikan masukan. Masih mute nih Kak.
Nggih, semua pertanyaannya jero mangku aku sedikit. Memang di dalam kehidupan ini kan realitanya banyak juga saudara-saudara kita yang memang karena tujuan berumah tangga itu kan ada yang namanya peraja ya, ingin memiliki keturunan. Apalagi dikaitkan dengan apa namanya di dalam tradisi itu kan, kalau tidak memiliki anak itu kan nanti apa namanya ada mitologi gitu kan, bisa tidak mendapatkan sorga gitu kan, ada itu mitologinya kan itu, dimana orang tuanya siapa namanya Jarat Karu ya, itu karena punya dia anak, tapi dia anaknya itu memilih jalan rohani spiritual, tidak mau nikah. Nah, punya anak tidak mau nikah juga katanya secara mitologi itu tidak mendapatkan surga. Nah, tapi beberapa sastra juga ada yang menyatakan di dalam Seruti itu kan apa namanya, di dalam mencapai kedamaian dan anandam itu kan dinyatakan bahwa untuk mencapai anandam kedamaian bukan karena orang tua katanya itu, bukan karena saudara orang lain atau karena anak, tapi secara ini apa namanya agama itu sastra menyatakan dharma lah atau karma yang baiklah yang mengantar manusia itu untuk mencapai pembebasan atau apa namanya surga ini. Nah, apakah bisa dia mewujudkan keluarga yang sukinah itu kan asalnya kan suka gitu, suka karena lebih dari satu menjadi suki gitu kan. Suki itu adalah bagaimana suka itu keluarga itu ada kebahagiaan di dalam keluarga, penuh pengertian, penuh kasih sayang. Banyak saudara-saudara kita atau masyarakat keluarga yang tidak memiliki anak, dia harmonis sekali. Cuma karena untuk mencapai itu harus ada karma baik, gitu kan? Usaha-usaha sadana, makanya biasanya dia adalah penuh kasih membesarkan ponaannya. Seperti Bagawan mau menyampaikan, bisa jadi dia mengajak ponaannya diperas ataupun dibesarkan dengan penuh kasih sayang itu, atau membuat yang ekonominya ini lebih mampu membentuk atau membuat satu apa namanya panti asuhan, malah tidak punya anak menjadi panti asuhannya membimbing, menuntun, memberikan kehidupan kepada 100 anak di situ. Ini kan juga merupakan satu karma yang baik di dalam kehidupan. Apalagi itu tidak anak sendiri, bisa dilayani atau dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Itu suatu dharma ataupun kewajiban yang sangat mulia di dalam kehidupan. Ini apalagi juga di tradisi ada tidak punya anak juga ada merasa apa namanya kekhawatiran. Selanjutnya sudah punya anak perempuan juga secara tradisi masih menjadi perbincangan. Nanti siapa juga yang akan melanjutkan keturunan karena anak perempuannya sudah nikah itu. Selanjutnya bagaimana pelunasan utang-utang, karmanya masih katanya itu kan. Ini itu yang masih juga menjadi kadang-kadang perbincangan. Tapi kembali kepada sastra atau dharma sastra itu, bahwa yang menemani kita pada saat nanti dipanggil Ida Sang Hyang Widi itu ampun pulang ke tanah wayah itu, yang mengantar itu adalah subha karma dan dharma itu.
Makanya di Canakya Niti Sastra dinyatakan teman sang roh menuju alam sunya atau sorga itu adalah dharma dan karma itu sendiri. Nah, ini sejahtera di dunia dan nantinya juga bisa mencapai kebahagiaan di akhirat gitu. Nah, Nike kelihatannya kalau kita kembali kepada sastra, menjadi hidup kita, tuntunan kitab suci kita ikuti dengan baik, juga bergaul, mengikuti masyarakat dengan baik, astungkara kehidupan damai akan bisa kita capai di dunia dan juga mencapai apa tujuan kehidupan kita nanti. Niko jeromangku suksemo. Ya, semua Nika sangat luar biasa penjelasannya, dan juga ini juga ada fenomena ketika saya rasa fenomena ini merugikan pihak wanita. Bagaimana solusinya bagi ini ketika sang wanita itu dituntut harus bisa punya anak. Nah, ketika tidak punya anak, tidak diambil sebagai istri, nah itu bagaimana itu? Nah, Niko dah harus ada satsanga namanya nggih, atau tempat untuk kita, kalau di Bali mungkin ada seraman lah. Coba memohon tuntunan bimbingan kalau ada permasalahan seperti itu kepada para sulinggi, para wikan, untuk mendapat pencerahan. Bahwa kadang-kadang kan, mohon maaf, banyak, saya sendiri kalau boleh contohkan itu, kalau tidak juga membaca, mau bertanya, itu kadang-kadang juga ada kebingungan di dalam kehidupan ini. Kalau menurut yang sebaiknya coba bertanya kepada Sulinggi, para wikan, sehingga mendapat pencerahan mengenai ajaran-ajaran agama. Itu ajaran agama seperti tadi yang katakan, tuntunannya benar, sastranya juga benar, mendapat dari yang benar, betul-betul yang bisa menuntun kita. Nah, disitulah akan ketemu, oh ternyata kita sesuai dengan seperti tadi Canakya Niti Sastra, Ring Weda itu kan, sebenarnya di Weda itu tidak membicarakan neraka dan sorga kan, tapi bagaimana manusia itu bisa mencapai keabadian kan. Itu. Nah, kalau sudah tuntunan-tuntunan dari Sangkan yang memahami ajaran-ajaran agama itu, Astung Karo biasanya kalau sudah tercerahkan, nah di situ akhirnya, oh ya, kita ternyata hidup ini adalah apa? Sesuai dengan tujuan kehidupan adalah memperbaiki wasana karma yang lalu. Reinkarnasi itu kan itu, karena masih ada wasana-wasana karma yang lalu yang belum kita bisa selesaikan. Selesaikanlah saat ini bersama pasangan yang kita sudah pilih. Itu karena di Hindu itu tidak ada, dalam sastra itu dinyatakan adalah poligami gitu, tapi di Manawadharma Sastra dinyatakan ada itu. Kalau Niki mau mencari gitu kan, gitu. Boleh enggak seorang suami yang tidak punya sudah berkeluarga, punya istri, tidak punya anak, mencari atau memiliki istri yang kedua? Di Manawadharma Sastra memang dijelaskan ada itu. Apabila memang tidak memiliki keturunan sampai 8-10 tahun, nah itu ada di sastranya. Itu yang Niki kan berbicara sastra. Itu kalau sudah berbicara sastra kan boleh disampaikan, tapi itu jangan juga dipakai pembenaran, marah-marah pada istri biar istrinya pergi gitu kan, mengatakan apalagi ini kamu yang perempuan mungkin enggak bisa punya anak karena kamu ini yang, padahal kalau sudah dicek ke dokter jangan menyalahkan istri dulu kan gitu karena kalau keduanya itu tidak kalau bahasa ini kedokterannya subur gitu kan,
itu yang laki dan perempuan itu tidak sperma dan sel telurnya itu tidak mencukupi. Nah itu bisa dicek siapa, jangan menyalahkan istri dulu. Biasanya kan lebih banyak karena yang suami menyalahkan istri dulu kan. Setelah dicek ke dokter ternyata yang suaminya tidak bisa, baru dia diam kan. yang sering terjadi gitu. Nah, juga kadang-kadang kan punya anak sekarang perempuan aja nih kan. Itu 3 ada 6 punya anak perempuan. Yang lakinya juga menyalahkan yang perempuan. Secara biologi sebenarnya nih di rumahku dokter ini nanti mungkin memberikan stressing dikit. Itu apabila jumlah sperma dan sel telurnya itu yang lebih dominan adalah sel telurnya, itu perempuan, berarti yang masalah siapa? Yang lakinya loh gitu. Nah ini pelan-pelan kita harus belajar, harus pahami sehingga tidak saling menyalahkan. Nah kembali agar kita hidup keluarga itu damai, sejahtera dan bahagia. Mari kita pelan-pelan belajar kepada kitab suci dan Dharma Sastra untuk menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Nika di rumahku Suksumo. Sebelum ke ide Ratu Begawan, semoga Nika beli Mangku Yasa bisa ikut nimbrung sedikit karena tadi sudah disinggung. Iya betul, ini Jero Mangku Yase, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Om Swastiastu nggih. Swastiastu. Niki kalau yang sebenarnya bertanya di sini bukan menjawab. sedikit. Tapi sebelum bertanya kan bisa ditegaskan kan gitu Pak. Iya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Swasti ya, jadi memang dari awal sebenarnya sudah disampaikan mengenai tiang cermati tadi ya, sambil bertanya tiang cermati para widya dan apara widya. Nah kalau dari segi tadi yang sudah sebut kesuburan dan sebagainya, memang itu adalah aspek biologis semata jadinya. Nah sehingga disinilah terkadang nanti memang akan menunjukkan suatu fakta-fakta dari pasangan, misalnya salah satu yang sebagai penyebab lah katakanlah dari segi biologis yang menyebabkan tidak mempunyai keturunan, entah yang laki atau entah yang perempuan, nah yang wanita gitu kan. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana nanti bisa menerima dan bagaimana nanti untuk menjaga kelangsungan hubungan dan juga sebenarnya untuk tujuan hidup begitu. Nah sehingga di sini memang harus kombinasi ini antara biologis ya dalam sains dan juga dengan spiritual yang tadi ya para widya dan apara widya. Nah sehingga memang benar disebutkan tadi, kalau diselusuri memang dari segi biologis memang pasti akan ketemu salah satu yang mungkin tidak subur atau salah satu yang dominan sehingga menyebabkan lahir mungkin laki-laki atau perempuan. Nah hal inilah yang secara biologis memang ada fakta-faktanya, tetapi nanti secara spiritual bagaimana bisa hal ini diterima kan begitu. Nah jadinya memang benar sekali sehingga kelihatan di sini aspek-aspek biologis yang terjadi di dalam pasangan ini harus didukung oleh spiritual. Nah itu saja. Nah itu kira-kira Pak Dr. Swasti dan semua ya. Mungkin tidak menambah stressing saja apa yang disampaikan Dr. Swasti. Suksema Jero Mangku Dokter. Karena ini kalau nggak ditembak gini kan Jero Mangku ini memang penanya ya, tapi nggak apa-apa ditembak, itu kebaikan kita semua ya. Bagaimana beli Nyoman, kemudian beli Mangku Yase, beli Mangku Agus, apakah ini masih ada waktu atau kita ke Ratu Begawan belum ya? Ratu Begawan? Oke, boleh yang tambahkan lagi sedikit ya. Oke, sukses. Sesungguhnya yang lihat di sini
ketika kita sudah menjalin satu ikatan tali pernikahan, kita mestinya menyadari dan memahami hakikat dari pernikahan itu sendiri. Bahwa sesungguhnya pernikahan dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan Dharma Prajapatni. Jadi ketika mereka sudah menjadi pasangan, suami istri, kewajiban mereka lah yang paling utama. Jadi kewajiban mereka adalah menjalankan kebenaran sebagai seorang triasta asrama, yaitu mempunyai raja atau keturunan, generasi berikutnya. Ini yang poin utamanya di situ. Tetapi harus ada kesadaran di sini. Harus ada kesadaran seperti dikatakan tadi oleh Pak Dokter, bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekedar seremonial, yaitu menghumbar hawa nafsu untuk mencari kenikmatan belaka, tetapi ada jauh yang lebih mulia dari pernikahan itu sendiri, yaitu menjalankan dharma kita, kebajikan kita untuk mencapai dan mendapatkan regenerasi berikutnya. Nah, karena di sini mungkin kita lebih banyak pemahaman kita seperti dikatakan tadi, yaitu dari cerita si Jarak Taru tersebut, sehingga kita akan sangat terikat kehidupan kita ini, bahwa saya harus mempunyai keturunan, saya harus mempunyai anak cucu. Nanti kelak ketika saya meninggal, supaya ada yang nyupat istilahnya. Nah, ini pemahaman kita di situ memang tidak salah, bahkan benar. Karena ketika dalam kita mengarungi kehidupan ini, belum tentu kita bisa memahami isi sastra dari agama itu sendiri. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah berpulang, anak cucu inilah yang akan melanjutkan pembelajaran dalam bentuk pengetahuan suci agama. Dari apa yang mereka lakukan itu, vibrasinya itu akan mengopang para keleluhuran tersebut, akan membantu keleluhuran untuk mencapai usaha itu sendiri. Nah, di sini ada Manawa Dharma Sastra, bab 12, loka 94. Tadi yang mengatakan bab 12 juga, loka 95. Di sini yang loka 94 dikatakan, Pitri Dewa Manusia 6, Weda Saksis Sana dan Sekiamca Paramenyasca Weda Sastra itu titah. Nah, jelas di sana dikatakan bahwa Weda, kitab suci Weda kita adalah mata atau penuntun yang abadi bagi para leluhur, para dewa, termasuk semua rumpun manusia. Untuk itu pelajari ajaran-ajaran Weda dan terapkan ajarannya. Karena dari ajaran tersebut kita akan bisa mendapatkan tuntunan mencapai sayujiam moksa itu sendiri. Nah, berarti poin utama di sini sesungguhnya adalah Weda itu sendiri, sebagai patokan utama untuk kita bisa mencapai atau tidak mencapai moksa itu sendiri. Nah, kalau dalam kehidupan kita ini kita hanya lain-lain, tidak tidak mau tahu tentang kitab suci kita, ya nanti kelak ketika kita sudah mempunyai keturunan, nah disinilah keturunan kita akan membantu kita, dan para leluhur biasanya akan berdoa di sini agar keturunannya kelak bisa mempelajari dan berjalan di atas rel agama, yaitu memiliki pengetahuan suci, begitu juga penerapannya. Dan ini kembali seperti dikatakan tadi, dalam upacara homa yang pernah kami lakukan, mendoakan, Pitri Puja mendoakan orang yang baru lahir beberapa harinya, 3 harinya kalau tidak salah, dan ini salah satunya, banyak sekali yang lainnya. Ternyata pada saat itu kita sesungguhnya tidak kenal tuan rumah, sama sekali kita tidak ketahui, tidak kenal sebelumnya. Nah, sehabis upacara tedurlah niki. Nah, percaya tidak percaya apakah ini benar atau tidak, yang jelas kenyataannya pada saat itu dikatakan yang kita doakan, yang kelayu sekarang ini, yang baru hanya dikubur, itu tedun, merangsuk ke salah satu keponakannya atau apanya pada saat itu, dan di sana beliau mengatakan bahwa mohon agar anak-anak ini, keturunan kami dituntun
supaya bisa mendapatkan pengetahuan suci agama niko. Nah ini, jadi leluhur niko sangat mengharapkan berdoa kepada kita agar kita para keturunannya itu berpatokan dan berpegang teguh menerapkan ajaran-ajaran dari kitab suci agama. Ternyata dari ajaran inilah ya kan memberikan tuntunan, vibrasi dari kita ini. Dan ini cerita nyata juga, cerita nyata ada yang langsung menceritakan mungkin di Jakarta kejadiannya langsung ke tiang sendiri bahwa ada seorang anak muda nih sangat taat sekali sadananya, taat sekali jam 5 Brahma Murta sudah sembahyang dan lain sebagainya. Suatu ketika ternyata banyak dilihat Iki langsung nyata dilihat dikatakan di situ oleh orang yang memberitakan oleh si anak ini nyata dilihat, tetapi mereka datang dengan berbusana putih, ada yang sudah pakai jenggot, ada yang sudah keriput. Nah ditanyalah orang-orang yang dilihat ini siapa sesungguhnya mereka. Ternyata beliau itu menyatakan bahwa beliau adalah leluhurnya dari si anak itu dan beliau ini yang dikatakan leluhurnya tersebut nyakup pantangan mengucapkan terima kasih karena apa yang dia lakukan, vibrasinya tersebut sampai dan sehingga bisa mengantar leluhur ini untuk mencapai ananda, kebahagiaan tertinggi di alam sananya. Nah, kali ini Shanti Shanti Shanti